Shadow to shadow-nya. Ini. Shadow to shadow atau body ke shadow. Boleh. Ini juga selari dengan support resisten weekly. Oke. Ya Om, bentar. Kalau ngantek dibantu Om Sam loh. Tuh. Kalau sudah ini sudah terbentuk seperti ini. Sebenarnya tugas kita yang paling basic sebagai seorang trader menunggu harga sampai di base ini. Lalu pertanyaannya, apa kita harus sell dan buy di base itu? Oh ya tidak seperti itu. Itu pertanyaan konyol. Nah, kita lihat saja reaksinya. Contoh nanti kita bahas di sini. Kita bahas di situ. Yang penting kita belajar base dulu. Nah, nanti mungkin bagi yang pemula yang belum bisa menandai, carilah hair ekstrim itu di line chart. Kayak gitu. Line chart. Jadi garis. Ya. Nah ya makanya kalau nanti ingin cepat bisa mengenali base itu, pindah ke line chart sekali tempo. Luar biasa. Jadi untuk memastikan saja, karena kita di sini mencari hal-hal yang paling ekstrim, jadi paling ekstrim itu nanti potensi suatu saat harga akan bereaksi di situ. Nah, nanti bisa omongannya Pak D ini benar apa enggak kan gitu. Harga itu kalau di daerah-daerah seperti ini mesti ada reaksi. Mesti ada reaksi. Terus kita zoom in lagi di H4. Kalau daily cek lagi. Oke. Kita cari level-level daily. Ini kalau hal seperti ini cari saja support resisten bertindih. Paham enggak support resisten bertindih? Paham yang di garis itu kan? Pakai trendline ya, Mbak. Ya, support resisten yang sering di reject harga. Nah, yang sering di reject harga. Contoh, ini di reject, ini di reject, ini di reject, ini di reject. Itu salah satu kategori support resisten kuat. Ganti warna karena ini support resisten beda time frame. Paham? Halo? Nah, kan masih time frame H1. Daily gitu ya? Ya, ini sudah turun ke daily. Tadi yang biru itu kan weekly. Oh. Itu. Jadi untuk mengukur kemayoran time frame itu yang membedakan hanya warna. Kalau Anda pakai trading view ini malah ditulisin support resisten daily, support resisten weekly, support resisten monthly gitu. Paham? Jadi setiap TF bedakan warnanya. Itu untuk semua termasuk yang lain yang sudah bisa pun mungkin lupa kalau hal-hal sekecil ini. Ya kan? Tuh. Banyak yang lupa tuh. Omelinnya Mbah. Makanya bedakan time frame-nya. Ini. Jadi itu kita tunggu aja Mbah ya. Di bawah ya Mbah. Ya, kita tunggu. Tunggu reaksinya di situ dulu sebentar. Weekly. Pelan-pelan. Ada yang gabung. Mbak Put. Mbak Put kabur Mbah. Iya Mbah. Oh, ada yang baru gabung? Iya enggak ada, masih orang-orang lama. Mbak Ca kayak tahu suaranya Mbak Ca? Nah, itu suaranya Mbak Anti paling. Mbak Anti bersuara dong. Mbak cari aku aja Mbak ini Mbak yang lagi mau belajar Mbak. Ngapain cari yang lain Mbak? Biarin aja yang lain Mbak.
Apa Om? Ya aku yang mau belajar. Itu berarti belum bisa entry dulu ya Mbah ya? Oh belum. Belum. Berarti kita cari aja Mbah yang udah deket-deket Mbah. Ini aja nih Mbah, yang keren. Udah. AUD USD itu. Tadi apa ya break aku ya? Halo. Ya AUD USD benar tuh, AUD USD. Ya nanti ini requestnya Om Agus. Ini Oh requestnya ya, Om Agus. Om Agus. Jadi, ini request gitu loh. Tak selesaikan dulu. Kalau Anda nanti ingin entry pair ini ya nggak apa-apa. Ayo kita entry di mana kan gitu. Ayo entry di mana nih Mbah? Ayo coba. Nih. Lewat Mbah. Yang penting atur RR, atur manajemen, SN dikasih. Aku pilih iki aku Mbah. Gak ada. Free 1 jam lagi. Enggak begitu kedengaran Pak Om. Om Sam. Sini sudah jam 12. Halo. Oh ini. Oh ya ini nanti kita persisikan. Ini kita persisikan di TM kecil saja itu nanti. Aku lagi Mbah. Aku lagi enek voting. Agak banter. Cek. Ya, monitor. Nah, ini ada bis-bis bertumpuk seperti ini. Kalau ada bis bertumpuk seperti ini, tetap lihat kiri. Lihat kiri dalam arti ini ada support resisten kuat enggak yang selari dengan itu. Dan ini ada bis. Ini TF besar loh. Bis ini walaupun kayaknya dekat, kalau nanti kita zoom di TF kecil, itu menjadi bis yang sangat luar biasa. Ush. Nah, ini base minornya. Jadi base ini sudah clear. Tadi seperti yang saya jelaskan di depan ya Bapak-bapak ya. Ini sudah clear diambil ini, clear diambil ini. Berarti yang ekstrim ini. Ya, gitu aja. Terus kita monitor. Nah, itu jarang-jarang loh entry Pak ini. Wah, apa tuh Mbah? Bay. Hah? Belum. Oh, belum. Jangan ngebay. Alasannya apa Bay di situ? Pelan-pelan. Enggak, maksud Enggak, saya enggak tahu. Tak kira udah ditandain udah siap bay aja. Alasan baynya apa? nah gitu. Jadi di sini Dengan kami tawuran. kami keluarga besar kami sama alumni yang di sini ada Om Sam. Memang kita selalu entry itu dengan alasan kan gitu. Gitu. Alasannya? Coba lihat GBB, BNJD. Kau punya alasan satu aja apa? Karena support, karena supply, admin, apa? Kan ada alasan baku Om, yang paling nggak boleh didebat. Pengen, ya kan? Iya. Itu Bentar. biasa itu kalau sudah. Jadi kalau trading, kalau hal seperti ini, ya nunggu. Jadi nunggu.
Nunggu, coba saya. Aku sih alasannya nih Om, kalau aku ya, nggak Ya. tahu kalau yang lain. Alasannya kenapa buy di situ? Kan itu melihatnya pada time frame-nya monthly, weekly, daily. Ya enggak? Itu berarti swing trader dong, berarti swing jauh. Nah, Ya. sedangkan kalau dilihat time frame H1-nya coba lihat. Oh gitu. Sebenarnya gini, untuk HTF itu dari weekly, monthly, daily dan sebagainya itu bukan berarti kita itu swing melihat itu. Tanpa melihat HTF kita akan jelangapan di TF kecil. Ya kan? Oh ya. Banyak. Enggak, tadi kan hanya alasannya, makanya Iya. tak bilang alasanku ngelihat di H1, di H1 itu ada base. Jadi contoh ya, contoh gini. Tren turun di H1 itu mungkin koreksinya weekly atau koreksinya daily. Ya kan? Ini contoh kecil saja. Ini penurunannya ini belum bisa dikatakan daily tren turun. Paham? Kenapa? Ini daily kan turunnya mungkin masih koreksi. Iya, makanya kan aku bilang buy di situ posisinya. Iya, enggak Aku apa-apa bukan kalau open posisi sell. iya, enggak Kenapa apa-apa kalau memang alasannya sampai tadi ini kan kata enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Open buy. Kenapa buka open buy di situ? Karena memang di H1-nya. Dari tadi kan yang di chart, lihat di chartnya kan daily, weekly, monthly, H4 ya paling kecil ya. Ini Dan gini itu loh, kan trennya masih naik tuh Mbah. Makanya tadi aku ini kenapa halo, lo kok buy, halo. alasannya opo? Ya itu alasanku gitu. Tapi Halo. kalau menurut Mbah alasannya opo masih mau turun lagi gitu. Enggak gini, Nek. Kalau Mbah Pri sama Om Sam malah biasa M1 lah. M1 ya wis di M1 Iya. piye. Nanti suatu saat ya ke M1. Makanya step by step kan ini tadi satu edukasi. Kita bukan lab trip loh, ini edukasi. Kalau lab trip nanti ada jamnya sendiri. Saya punya video lab trip banyak. Ikut sampai siang. Jam 1 Multi siang. time frame nih ku. Nah, kita Mas kalau Tay. lab trip Tolong jangan diselani dulu, itu bikin yang lain nggak konsen. Oh ya wis. Enggak apa-apa, nanti butuhnya pokoknya tanya itu aja. Tanya pelan-pelan biar dijawab. Tuh kan tadi aku bales Mbak. Tadi kenapa alasanmu? Tadi kan pertanyaan itu. Kenapa alasanmu open posisi di Karena situ? nggak konsen. Nah, tadi kan dijawab. Ya enggak seperti itu. Ya wis aku menang lagi. Jadi kalau kita nanti bicara arah memang marking seperti ini. Jadi kita marking ini edukasi, kita marking saja base besarnya dulu. Untuk Om Agus yang request paham Om, saya marking di sini Om. Halo? Ya Pak D ya. Yang penting paham dulu. Iya. Yang penting paham dulu. Yang penting paham dulu. Dan nanti tolong tak bacakan dari sini. Kalau karena memang kita baca itu harus kompleks. Biar kita nanti tahu persis endingnya itu mau kemana. Kan? Ya, ini yang tanda-tanda saya sih abaikan saja dulu. Ini abaikan saja dulu. Hanya untuk saya ini. Karena ini mungkin hanya Om Sam yang tahu. Oke. Sampai jam berapa Mbak Put? Jam 12, Mbak. Oke. Ini request Ome ini. Nah, gini maksud saya ini, seperti ini kan nggak bisa dibaca sekilas. Kalau kita pindah ke line chart, insya Allah nanti kelihatan. Paham? Nah, untuk mempersisikan nanti kita zoom in ke TF kecil. Zoom in ke TF kecil. Nah, jadi ini saya jelaskan. Harga ini turunnya ini
turunnya ini, turun ini ya, yang ini itu respect dari ini. Dari ini nek kene gak entuk mune gap ya. Break aja, Mbak. Break. Inggaf itu kan nanti kan harus ke flag limit terus begitu, Mbak. Break Ya, aja, Mbak. Sing ngerti sampean dhewe kok. Jadi gini, ini tak bacakan. Jadi memang ada break ini. Jadi break ini kenapa sangat ampuh? Gitu tuh. Kenapa saya monitor? Ini ada resisten, paham? Ada resisten di break, bukan yang break atas ini, di break ini, resisten ini, ada resisten ini, pahami? Halo? Iya, Mbak. Nah, baru dia break ke bawah. Nah, ini berarti sinyal harga akan turun. Tapi jangan salah, turunnya bukan di sini. Bentar, tak kasih warna lain. Nah, ini sebagai root kita, untuk ke peta ini. Jadi ini sinyal turun, tapi bukan turunnya ini, paham? Paham enggak? Jadi ini memang aku akan turun. Ini terjadi yang saya katakan di depan sebuah keputusan besar tadi di sini. Yang tadi loh, keputusan harga daging naik turunan di sini, paham? Oke, Mbak. Nah, itu yang mengikuti maksud saya. Terus dia turun dan dia egap lagi, dia break lagi di sini. Berarti ini pecah. Kalau sudah ini di break pecah, berarti sinyal perkuat konfirmasi lagi kalau saya masih akan turun. Dalam hukum supply and demand, kalau base bawah ini dipecah, dia akan mencari base yang memecahnya. Base yang memecahkan mana? Ini base yang memecahkan. Nah, terus kenapa kok nggak base ini kan gitu? Ya kan? Karena base ini terjadi di dalam decision point dan ini yang enggak pertama. Kalau di TF kecil nanti kelihatan. Base yang tercipta setelah break itu ini. Jadi base yang tercipta setelah break pertama itu sangat bagus. Ini SND trader itu. ya lagi tuh. Jos yuk. Tapi nek awak dhewe kan wis eten Pak, wis ra ngene iki jane bahasa, tapi enggak masalah. Jadi ini di break dan menciptakan base ini. Paham? Paham. Nah, terus dia lari ke bawah, ini ambil order, ini break lagi, dia ke atas ambil order. Jadi nek bahasa di lapangan ini tuh sudah diambil, sudah di break dan dia harga itu akan mencari siapa tadi yang ngebreak saya. Siapa tadi yang ngebreak ini? Makanya harga naik tutut mencari base yang ngebreak. Disinilah base yang ngebreak. Ini bisa dikatakan, ditulisi di sini ambil order. Tuh. Paham Om Agus? Yang tanya, halo Mbak Put. Nggih, kula paham, Mbak. Ya. Terus monitor. Ayo, yang di WhatsApp sudah keluar itu. Ya, paham. Nah, terus ini perlu diingat, ada base ini, ada base bawahnya. Nah, terus base itu kalau sudah di break,
dia tidak akan menjadi tahanan di kemudian hari. Dia tidak akan menjadi tahanan di kemudian hari. Makanya ini disebut tidak fresh. Sip. Nah, sampai di sini paham? Makanya begitu dia ambil harga di sini sebagai bentuk representasi dari sinyal break sell ini dan sell ini, paham? Jadi ada break ini, terus diaplikasi harga di sini, dipantulkan sama. Oke, lanjut. Dia naik ambil order. Inilah misi dia sudah berjalan. Ini sebuah misi sudah berjalan. Ini TF besar saja, TF kecil nanti advance ini. Sudah berjalan dan dia mau apa? Mau kemana kalau sudah ambil order? Karena misinya tadi kan sinyal turun ya, dia mau turun. Turunnya kemana? Turunnya ke target. Targetnya mana? Ini sebenarnya target. Ini sebenarnya target. Tuh. Target. Tak ganti warna. Oke, ini target. Nah, begitu harga sudah sampai di sini target. Tapi kalau di dalam transaksi, kalau si target tadi sudah di break, berarti tidak press dan tidak akan menjadi penghalang nanti. Dan terbukti dia begitu turun di sini reject, koreksi lagi dan bablas. Bablas berarti menjawab kalau ini sudah tidak press. Terus kemana turunnya? Ke target berikutnya. Mana target berikutnya? Bis bawahnya. Ini kalau tren naik, nanti sebaliknya. Itu. Nah, ini. Oke. Tuh, sampai di sini paham enggak? Berarti ini sudah target. Otomatis di sini seller TP. Paham? Jadi seorang swing pun, seorang trader handal pun psikologinya wajib TP di sini. Wajib TP di sini walaupun di sini ada break. Kenapa kok TP di situ? Lihatlah RR. Kalau tadi kita misalkan taruh kita entry di sini hanya sekian dibanding sekian sudah berapa? 1, 2, 3, 4. 1 banding 4. Masa kurang? Ya kan? Paham? Paham. Nah, terus sekarang kita cari alasan naiknya. Kita fokus ke sini. Kenapa ini nggak dipikir Pak D? Ini approach. Ini pendekatan. Ini kompres. Tuas ngentek nih rambut kalau kita mikir di sini. Diem saja. Kalau sudah di sini TP diem. Itu. Nggak usah kita mentang-mentang habis TP kok overconfident kita entry lagi. Nanti saya jamin profit Anda akan hilang. Tuh, terus kita pelajari. Kita pelajari ini ada sesuatu. Ringnya ini ada sesuatu. Ini ring. Nah, kalau mungkin bingung tak jelaskan dengan cara lain. Ini apa kok bisa dikatakan sesuatu? Dah, karena supply and demand. Dah gini aja. Ini ada Om Sam masih mana Om? Masih aku lihat apa Mbak?
chart sambil baca plotting ini. Plotting apa? Out J, Eur JPP, Eur out. Sampean? Ya. Oh ya. Nggak apa. Ya santai plotting. Nah gini. Terus ini ada base. Kalau ingin kejelasan di zoom in. Kayak apa tuh base yang diarani Pak D? Ini base. Drop, base, drop. Itu. Kalau mau kita persisikan hal seperti ini, sebenarnya ini sudah cukup. Kalau untuk validasi cukup. Kalau untuk persisikan di sini. Shadownya saja atau ke guris terdekat. Ya, karena tidak untuk bahan entry, nggak usah dipersisikan. Terus tadi sampai di mana? Halo Mbak Put, sampai di mana Pak D Jilengke? Sampai di ini alasan naik. Nah, iki sini tak tes. Aku dikune awakmu turun nah. Enggak masalahnya. Enggak. Udah iki dilipe Mbak yo. Masalahnya Mbak Put kuwi kok iki yo ben karo belajar. Engko suatu saat wong-wong tutup dhek malah tekok Pak D. Lah kan piye Pak D? Ngajar pindho Pak D. Itu loh. Terus ini tolong dilihat. Ini base setelah seller TP di sini kita diem dalam arti wait and see. Lihat dulu dia naik apa turun. Ternyata dia naik. Di sini reject lagi. Ini sudah tidak perawan. Reject lagi mantul. Dan ternyata di sini apa saudara-saudara? Dia di break. Ya ini. Berarti kalau ini di break, tanda awal market itu sudah kode alam. Saya akan naik bro. Itu. Ini betengmu sudah saya break. Paham? Halo. Paham tadi. Enak Mbak. Enak nggak saya jelasin? Wah, penapol pokoknya Mbak. Nah, gini. Melebu Mbah. Aman ya Mbah. Gini, ini begitu dia break. Dia kode alam. Saya akan naik. Ya, kalau orang belum berpengalaman, wis diomongin Mbah Pri ngene naik, dia akan bed di sini. Nah, wong Mbah Pri omong nek arek naik ketemu itu. Itu bukan seorang trader price action. Kita membaca harga itu bisa dibaca. Entah nanti betul dan salahnya. Yang penting kita bisa membaca harga. Jadi tidak hanya tebak-tebakan. Oke? Iya, Mbak. Kita baca harga itu semampu kita. Semampu kita saja, nggak usah dipaksakan. Cara bacanya sampean, kalau cara bacanya saya sama Om Sam mungkin beda. Ya sebatas sampean saja. Kalau nanti mungkin ke arah yang lebih level lebih tinggi, suatu saat mesti tercapai ke arah sana. Udah, kalau sudah, ini naik. Nah, seorang trader itu kalau sudah ada kode alam naik, seorang trader itu naik itu berarti dia akan mencari suplai. Suplai berada di bawah. Berarti setelah ada kode alam ini, jangan kita fokus kita itu ke bawah sini. Ke bawah sini dicari suplai mana yang nanti ordernya diambil untuk naik, mengimplementasikan sinyal ini. Paham? Paham lah, Nah, kalau sudah, ini caranya. Ini cukup satu file tok nggak apa ya nanti ya. Ini juga suplai. Ini supply cap namanya.